Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Roy Prasetya Sinaga, NIM 19 12 21 115 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekrutmen. Rekrutmen didefinisikan sebagai pelaksanaan atau aktivitas organisasi awal dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mencari tenaga kerja yang potensial. Calon tenaga kerja yang akan direkrut dapat diambil dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. Proses rekrutmen ini adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Baiklah, perkenalkan, nama Indah Purnamasari, NIM 19 12 21 120. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Roy Prasetya Sinaga, yaitu mengenai rekrutmen tenaga kerja. Menurut Mondi, pada tahun 2008, metode rekrutmen terbagi menjadi dua, yaitu metode rekrutmen internal dan metode rekrutmen eksternal. Metode rekrutmen internal meliputi referensi karyawan dan pengumuman pekerjaan dan pengajuan pekerjaan. Adapun metode rekrutmen eksternal meliputi media iklan, agen tenaga kerja, bursa kerja, dan magang. Selanjutnya, proses rekrutmen. Proses rekrutmen ini biasanya dilakukan oleh pihak HDR atau kepala divisi dari posisi yang akan dilamar. Di beberapa perusahaan tertentu, pihak pelamar biasanya akan diminta untuk mengisi formulir lamaran kerja atau mengizinkan perusahaan memeriksa referensi dan latar belakang si pelamar. Perkenalkan, nama saya Diana Suryani, NIM 2012 22 Saya akan melanjutkan materi dari teman saya Indah Purnamasari, yaitu tentang pasar tenaga kerja merupakan sumber tenaga kerja yang sangat bervariasi. Beberapa bentuknya adalah: 1. Hubungan dengan universitas. 2. Eksekutif mencari perusahaan. 3. Agen tenaga kerja. Dan 4. Rekrutmen dengan akreditasi. Terus yang selanjutnya, bentuk-bentuk lain rekrutmen yang dapat digunakan sebagai berikut: 1. Teman atau keluarga. 2. Kantor penempatan tenaga kerja. 3. Balai latihan keterampilan. 4. Organisasi profesional. Mungkin itu saja, terima kasih. Kenalkan, nama saya Eci Purnamasari dengan NIM 2012 22099. Alasan-alasan pasar rekrutmen ada 7. Yang pertama, berdirinya organisasi baru. Yang kedua, adanya perluasan atau ekspansi kegiatan organisasi. Yang ketiga, terciptanya pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru. Yang keempat, adanya pekerjaan yang pindah ke organisasi lain. Yang kelima, adanya pekerjaan yang berhenti baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat. Yang keenam, adanya pekerja yang berhenti karena memasuki usia pensiun. Dan yang terakhir, adanya pekerja yang meninggal dunia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu proses rekrutmen terbagi menjadi dua. Teori rekrutmen pencarian atau Prescripting Theory of Recruitment. Menurut teori ini, rekrutmen dapat dilakukan sebagai sebuah proses satu arah atau on-way proses yang dilakukan perusahaan untuk mencari calon karyawan. Teori rekrutmen pasangan atau Mapping Theory of Recruitment. Teori ini mengemukakan bahwa calon karyawan maupun manajer sama-sama mencari organisasi, sebagaimana organisasi mencari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Agus Rinaldi dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang proses rekrutmen yang baik. 1. Analisis kebutuhan tenaga kerja dan posisi di perusahaan. 2. Merencanakan proses rekrutmen. 3. Memasang iklan dan menyebarkan informasi. 4.
proses lamaran kerja dan interview. 5. Pemilihan kandidat. 6. Buat penawaran dan berikan informasi kepada kandidat yang belum berhasil. 7. Negosiasi rincian gaji dan tanggal mulai bekerja. 8. Penerimaan karyawan baru atau menyambut karyawan baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.